Halo, selamat datang di Bitmatic dalam ulasan teknologi untuk bisnis dan industri. Bersama saya, Semba, yang kali ini kami di Bitmatic mendapatkan challenge dari customer membangun sebuah website yang akan digunakan untuk tata kelola gereja. Website ini nanti diharapkan oleh customer ada fitur-fitur ibadah ya. Dalam fitur ibadah ini ada jadwal dan nama-nama petugas yang akan melayani pada ibadah tersebut. Ada ibadah sekolah minggu untuk anak-anak, ada ibadah umum, ada ibadah kaum wanita, ibadah doa, ibadah pemuda dan remaja, dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan lain juga yang non-rutin, seperti pemberkatan nikah, atau baptisan air, atau kegiatan CSR. Lalu yang menarik adalah, gereja ini punya yayasan pendidikan, setara TK, SD, SMP, dan benang merahnya yang akan diakomodir dalam website ini yaitu soal donasi. Jadi ada fitur donasi yang diperuntukkan untuk gereja dan untuk yayasan. Tentunya keduanya punya rekening masing-masing ya. Nah, semangatnya adalah gereja ingin menumbuhkan rasa percaya, transparansi gitu, sehingga donatur yang memberikan sumbangannya baik untuk gereja maupun untuk yayasan akan muncul nanti namanya siapa, nyumbang untuk apa, dan besar nilainya berapa. Saya percaya bahwa semua orang pasti pengen ketika dia nyumbang, dia pengen tahu dong uang sumbangannya itu nyampe atau enggak, dan digunakan untuk apa oleh yayasan atau organisasi yang menerima sumbangan tersebut. Ini adalah semangat dari customer kami, yaitu membuat transparansi sehingga orang percaya dan happy untuk melakukan donasi. Oke, lalu tantangan lain untuk kami adalah customer pengen website ini mudah untuk dikelola. Idenya adalah kami di Bitmatic ingin membuat satu fitur sendiri, fitur administratif, yang fitur ini mudah dipahami. Kami ingin membuatnya seperti sosmed, sosial media, katakanlah Facebook atau Instagram gitu ya. Jadi saya pun bisa melakukan take down konten, upload konten, merubah jadwal, bikin pengumuman, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan dengan mudah. Penasaran dengan cara kami menjawab tantangan ini? Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Oke, langsung saja kita jalankan webnya. Pertama kali yang saya buka adalah database-nya. Saya pakai XAMPP versi 3.3.0. Saya start. Avase-nya, SQL-nya sudah berjalan. Saya buka Visual Studio. Nah, ini kita langsung running aja. Oke, sudah berjalan kira-kira seperti ini ya. Ada logo gereja, ada nama gereja, menu-menunya ada home, about, service ini ibadah, ada program ini kegiatan lain non ibadah, maksudnya yang bukan yang rutin ya, baptis, pernikahan ini juga ibadah. Ada galeri ibadah dan galeri program lainnya. Di galeri ini ada foto video, di program juga ada foto video. Ada informasi gereja cabang, ada donasi. Nah, ini yang seperti saya katakan, donasi, ada donasi untuk gereja, ada donasi untuk yayasan. Oke. Kita coba satu-satu. Misalnya mau mengganti banner ini di dalam banner, header-nya ini ada ayatnya, saya ganti dulu ya bannernya. Dan semua tools ini punya administrative system atau fitur admin yang mudah dipahami. Kita buka fitur adminnya. Add. Nah, ini fitur bukan admin ya, ini untuk jemaat ya, untuk jemaat mengajukan dashboardnya jemaat. Kalau menu admin kita buka di sini. Ini ada nih admin. Nah, seperti ini, cuma lebih lengkap. Pertama kali kita buka itu di setting application. Nanti nama gereja ada di sini. Saya buat websitenya ini nama gerejaku ya, karena nanti bisa diganti dengan nama gereja customer. Ini saya samarkan dulu pakai nama gerejaku. Logo bisa diganti-ganti. Saya contoh ya. Saya akan ganti logonya menjadi misalkan nggak ada logo lain. Misalkan seperti ini.
kita buat logo ukurannya 1:1, kira-kira begini. Save. Ini di upload picture ini selalu ada menu edit, jadi bisa di crop atau di rotate, bisa dilakukan di sini ya. Kalau sudah, masukkan alamat websitenya. Ini hanya contoh saja, www.gerejaku.org. Terus kita next, ada nomor telepon. Ini misalkan atas nama Gerejaku Cabang Jakarta, nomor teleponnya sekian sekian sekian. Next, ada email atas nama Gerejaku Cabang Jakarta, emailnya pengurus.jakarta@gerejaku.org. Ya, ini juga alias ya, maksudnya email fiktif, hanya contoh saja. Simpan. Setelah tersimpan, kita bisa lihat, kita refresh. Nah, ini sudah ganti. Oke, kita sekarang ganti bannernya di home. Nah, ini bannernya seperti ini. Ini bannernya kurang bagus, kita mau ganti. Hapus dulu yang lama. Saya browse, saya akan cari gambar yang lebih menarik. Misal yang ini mungkin. Akan saya edit. 31:9 ini ya. Oke, save. Saya simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, kira-kira begini ya. Kalau warna gelap lebih enak dilihatnya. Logo gereja mau diganti lagi juga bisa. Saya masuk ke setting app, logo gerejanya ini saya hapus yang lama, saya kembalikan ke logo gereja yang ini, yang awal ya. Simpan. Berhasil disimpan. Kita refresh. Nah, ya, ini carousel, bisa ganti-ganti si ayatnya. Terus ada tombol join us, ini buat pendatang baru atau calon jemaat yang ingin bergabung di gereja, bisa isi ke sini. Saya pencet aja. Nah, masuk sini. Join us, masuk sini. Oke, tinggal nanti bikin nih nama, email, dan lain sebagainya. Daftarlah jadi jemaat gitu. Terus ada pengumuman masih kosong, ada form. Ini form juga nanti akan kita bahas. Kita langsung lompat ke about. Buat kayak gini, ada video singkat tentang gereja, ada thumbnailnya. Saya akan coba ganti thumbnailnya di about. Nah, ini kita ganti dengan gambar yang lebih besar. Contoh, saya ambil gambar apa ya? Gambar ini misalkan gereja. Ini ya, resolusi saya coba 1:1. Oke, saya taruh di tengah begini biar simetris. Save. Terus ada link YouTube untuk opening ya. Ini saya ambil random aja dari YouTube sebagai contoh. Terus ada deskripsi singkat, saya masukkan aja contoh nih. Gereja dibangun tahun 1997, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Insinyur Niko, dengan jumlah jemaat mula-mula 300 orang, kepala keluarga, ini contoh aja. Next, ada visi, ada misi. Visi saya buat menjadi terang dan berkat bagi semua orang. Misinya 1, memenangkan banyak jiwa. 2, membawa jemaat ke hadirat Tuhan dalam ibadah yang sejati. Ini saya hapus. Dalam ibadah yang sejati gitu ya. Terus nomor 3-nya, menanamkan karakter Kristus ke dalam hidup setiap jemaat. Ya, kira-kira seperti itu. Next, sejarah singkat. Ini saya kasih gambar foto penangan gereja, contohnya ini. Tanah dibeli untuk gereja pada tahun 1990, mendapatkan izin pendirian 1992, menghimpun donasi, sehingga berhasil dibangun gereja 1997, mengalami renovasi pertama 2001, mengalami renovasi kedua 2022, misalkan kayak gitu. Next saja. Terus ini pengurus gereja, ada gembala, ada koordinator ibadah, koordinator yang lain-lain dan sebagainya. Ini saya contoh hanya 3. Terus simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, seperti ini.
Ini nama gerejanya, ini bisa diedit di menu setting apps, nama gerejanya disesuaikan. Ini contoh ada gambar gerejanya, fotonya ditaruh di sini, terus ada linknya. Kalau ditekan, ini bisa play. Ya. Video singkat tentang gereja, langsung pop up video seperti ini, jadi nggak perlu masuk ke YouTube-nya, nggak dilempar ke YouTube. Oke, diklik ke sembarang lokasi, nanti akan tertutup sendiri. Terus ada visi-misi, ini defaultnya di hidden, tinggal dipencet untuk bisa melihat visinya apa, misinya apa. Visi menjadi terang dan berkat bagi semua orang. Misi ada 3 seperti ini. Sejarah singkat, ada fotonya, terus ada riwayatnya. Di bawah ada struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi kita bisa sediakan file nih untuk bisa di-download PDF. Oke, coba kita masukkan file PDF-nya ya, sembarangan aja ya. PDF, nah ini kita terus. Kita akan cari PDF di mana nih? Chatnya PDF. Brosur. Contoh, upload brosur sebuah PDF. Ini pura-puranya adalah struktur organisasi. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah ini ya, ada muncul download struktur organisasi PDF. Ini orang-orangnya bisa kita edit nggak? Bisa. Kita misalkan tambahkan satu struktur lagi nih. Nama divisi misalkan koordinator CSR gitu ya. Kita pilih dulu fotonya. Ini siapa namanya nih yang pantas nih? Rosalind Dior. Nah, itu ya. Kita simpan. Apakah si Rosalind ini muncul? Dari refresh. Jadi ya, muncul ya. Jadi ada 4. Oke. Kita hapus misalkan. Nah, usah dihapus dah, biar begini. Oke, setelah struktur sudah, kita masuk ke service ibadah ya. Nih, ibadah kalau diklik di servisnya ada jendela-jendela begini, kart ini. Kita akan isi, ini defaultnya masih gambar default seperti ini. Kita akan isi gambarnya masing-masing. Kita masuk ke service. Oke, boom itu ibadah apa ya? Saya juga kurang familiar. Boom, kita masukkan aja. Ibadah boom contohnya ini. Gambarnya saya ambil ini. Resolusinya kita seragamkan, mau berapa ya? 4:3 semua deh. 4:3 semua. Save. Ini adalah deskripsi ibadah boom. Ya. Next. Sekarang ibadah doa. Ibadah doa, kita kasih gambar orang berdoa. Oke, kita pastikan dulu resolusinya 4:3. Oke, sudah. Ini adalah deskripsi ibadah doa, ya. Lanjut. Berhasil disimpan, kita langsung cek, refresh. Nah, ini semua jendelanya sudah memiliki gambar masing-masing. Nah, ini nih, ini resolusinya kecil nih, gambar ini harus kita ganti nih, ibadah raya, jadi nggak simetris dengan gambar yang lainnya. Kita bisa pilih gambar yang lain di art ibadah raya, kita hapus, kita ganti dengan yang baru, simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita refresh lagi. Nah, sudah ya. Semua kartnya, kart ibadah memiliki gambar masing-masing dan gambarnya sudah simetris. Ukurannya sama, 4:3 semua. Jadi harapannya setiap kart ini, setiap gambar ini thumbnail mewakili
nama ibadah. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam jadwal ibadah raya. Kalau diklik, nah ini ada picture-nya, masih ada, deskripsinya nampil, tapi di sini belum ada jadwal ya, karena kita belum buat. Kita generate dbSeed ya, dbSeed biar dia membuat user. Oke, kita sekarang lihat lagi, refresh di user. Nah, ini sudah tercreate, ada grupnya, ada petugasnya. Oke, jadi masing-masing user ini bisa kita tambahkan atributnya, tambahkan atribut sebagai grup apa ya, catat buka salah satu. Apakah dia grup FA tertentu atau dia bertugas melayani pelayanan tertentu ya, nanti kita isi. Untuk itu kita isi dulu petugas. Nah, ini database petugasnya ada apa aja, kita masukkan new, apa contohnya, pendeta ya, ini paling utama ya, pendeta. Terus kita create another, terus pelayanan musik, create another, terus WL, create another, singer, create another, terus apa lagi ya, pendeta, WL, singer, musik, multimedia. Cukup itu dulu kali ya, itu dulu deh. Kita lihat di petugas, ini sudah ada pendeta, musik, WL, singer, multimedia. Lalu kita akan sematkan atribut pelayan itu ke beberapa jemaat. Contoh, Profesor Paxton Hour. Ini cocoknya si profesor ini menjadi pendeta. Save. Terus Jonathan Prohaska. Ini pemain musik nih. Terus kita ke Miss Jentoy. Miss Jentoy ini kita jadikan dia singer. Malinda Lakin, ini adalah seorang singer juga. Carmen Wisos, Carmen ini WL. Jadi semudah itu ya, menambahkan atribut pelayanan pada seseorang jemaat, pada user. Dr. Johan Metz, nah ini pendeta lagi nih, pendeta, save. Kalau Dr. Tompi penyanyi dia. Jaden Lang ini pemain musik banget ini. Oke, kita belum punya tugas multimedia, lupa. Habis ini kita buat Miss kayak Kasulke. Ini Dr. Mitty Stokes. Nah, ini dokter ini kali ini dia seorang WL deh, penyanyi seperti Dr. Tompi ya, WL. Lalu Miss kayak Kasulke, ini seorang petugas multimedia. Tegan Bergs, ini saya Tegan Bergs, multimedia juga. Shannon Zemlak, Shannon ini seorang pemusik, pemain saksofon. Terus misalkan Archibald Glover 1, dia pendeta. Apa lagi yang belum? Musik, WL cuma sedikit kayaknya tuh. Kita banyakin WL dan musik dan singer. Andre Conroy, wah ini pemain keyboard, pemusik berarti. Save. Selain Andre, terus ada Terence Barton, namanya sudah Barton nih, dia pemain bass nih, musik lagi. Mudah ya, kita tinggal pilih orangnya, kita sematkan dia sebagai petugas apa gitu ya. Cloud Camer, nah ini penyanyi, singer. Ada juga yang kita bikin nanti dia singer dan dia juga bisa jadi WL. Oke, ini udah bagus. Kay Albert,
dia seorang singer dan dia juga bisa seorang WL. Darren McLean ini kita buat dia multi talent, bisa jadi WL, bisa jadi singer, dan bisa bermain musik gitar gitu ya. Ada nggak seorang WL dan dia juga bisa jadi pendeta? Bisa aja, rata-rata pendeta bisa nyanyi soalnya. Johnny Murphy Junior, nah ini kita jadikan dia seorang pendeta muda dan dia juga bisa bernyanyi. Chef, ada nggak pendeta bisa main musik? Ada, kita bikin pendeta main musik. Mrs. Zelta Ricci PhD, wah orang pintar nih. Dia PhD dalam bidang apa tuh? Dia seorang pendeta dan dia juga bisa bermain musik. Nah, oke kan, kompleks ya, multi talent. Terus Mirtis Duli seorang penyanyi dan pemain musik. Nah, ada sekarang kombo-kombo semua nih talentnya. Ya emang begitu nih, orang Kristen banyak bisaannya nih. Monique Henny, seorang singer dan seorang WL. Di Terry Senior, udah tua nih, dia dulu seorang pemain musik tapi sekarang udah megang multimedia aja. Kadang-kadang juga pemain musik, oke deh. Di Terry Senior. Setelah di Terry Senior, Prof. Elliot Dar. Ini pendeta, profesor ya, pendeta. Oke, chef. Siapa lagi? Zula Vini seorang singer. Oke. Munjuk gini mah gampang. Dr. Joel White DVM, apa itu DVM-nya? Dia seorang WL, singer, pemusik. Wah, borong. Multimedia kurang nih, multimedia nih. Cooper Coach multimedia. Elian Kun multimedia. Gerard Dixon, ini pemain musik dan multimedia. Mrs. Retaman, ini seorang multimedia dan dia juga bisa menyanyi. Pendetanya cukup nggak ya? Ada satu orang yang multi talent banget ya, semuanya megang semuanya bisa. Siapa nih? Kita pilih Prof. Cristobal Fish. Nah ini dia multi talent nih. Dia pendeta yang bisa bermain musik dan bisa bernyanyi, dan dia juga mau merendahkan diri untuk megang multimedia, kamera, bisa dia multi talent, chef satu orang. Oke, rasanya itu cukup. Lalu kita akan ke jemaat, cetak jemaatnya belum ya, nanti user itu kita akan masukkan ke dalam jemaat, tapi kita coba bikin dulu yang namanya service. Kita masukkan jadwal ibadah ada di mana ya? Ini dia. Jadwal ibadah. Ini jadwal ibadah. Kita masukkan ibadah raya. Saya mesti buka kalender dulu. Contoh bulan November ya. Hari Minggu tuh 2, 9, 16, 23, 30. Tambah jadwal ibadah raya. Saya akan pilih di November tanggal 2 mulai jam 8 pagi. Oke. Pagi sampai jam 10. Oh, ini kenapa jadi AM nih? 08.00. Oke. Ini akan menjadi AM 10.00. Lokasi di contohnya ya, gedung 1. Kita akan buat yang lain jadwalnya. Oh, belum ada ini ya, petugas ya. Ibadah raya, kita akan pilih ininya, kita pilih dulu AM 08.00. Ini masih di jam yang sama, coba ya, di hari yang sama, cuman beda jam. Jam 10, habis itu jam berapa lagi? Jam sore, jam 17.00 PM, oke. Jam 5, 6, 7, jam 19.00 PM, oke. Lokasi masih di gedung 1. Kita next dulu.
petugasnya kita masukin. Pertama pendeta, pendetanya siapa nih yang bertugas? Nah, ini nama-nama pendeta yang sudah kita daftarkan akan muncul di sini. Ternyata udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kita sudah menunjuk 7 orang menjadi pendeta. Paxton Hour, kita masukkan pendeta yang melayani pertama kali. Ini kebaktian sore nih ya, jam 5 sore ya. Terus pemain musiknya ada Johan Prohaska. Pemain musik minimal ada 3, keyboard, bass, drum misalkan gitu ya. Tuh, keyboard. Jaden Lang, tambah 1 lagi pemain musiknya. Johan Prohaska, Jaden Lang, sama Shannon Zemlak. Oke. Apa lagi pemain musik sudah 3. Lalu ada singer 2 orang misalkan Miss Jentoy, sama singernya 1 lagi Malinda Lakin. Terus kita tambahkan WL siapa nih? Mitty Strokes. Oke. Singer, WL, musik, pendeta sudah, multimedia terakhir. Multimedia. Oke. Saya multimedianya Tegan Birch ya. Ini kita create. Nah, ini jadwal ibadah yang pertama jam 8 pagi, yang kedua jam 5 sore. Yang pertama ini kayaknya belum ada pemain musik, belum ada pelayan. Kita cek di petugasnya, masih kosong ya. Kita masukkan pendetanya dulu. Udah kan? Tinggal pilih pendeta. Sorenya Profesor Paxton sudah, sekarang paginya Johan Metz. Nah, Johan Metz. Terus kita coba pilih, jangan musik dulu, WL dulu. WL. Misalkan Darren McLean. Tambah lagi baru singer. Singernya 2 orang. Mitch Dooley. 1 lagi singernya. Oke, Albert. Oke. Sekarang musik Andre Conroy. Musik lagi Zeta Rich. Nah, ini musik lagi di Terry Senior. Sudah 3. Cukup ya. Save change. Oke, coba kita intip dulu hasilnya gimana. Service ibadah raya. Nah, ini sudah muncul 2 jadwal. Sunday 2 November 2025 jam 8 pagi di gedung 1. Pendetanya Dr. Johan Metz, WL-nya Darren McLean, singernya Myrtis Dooley, singer yang kedua K. Albert, musiknya Andre Conroy. Terus Zeta Ricci di Terry. Oh, multimedia belum ya? Yang ibadah sorenya ada nih multimedia. Ini pendetanya dulu. Ini jam 5 sore di gedung 1. Pendetanya Profesor Paxton Hour, musiknya Johan Prohaska, Jaden Lang, Shannon Zelmak. Terus singernya Miss Jentoy, Linda Lakin, WL-nya Mitty Stokes, multimedianya Tegan Berge. Nah, ini bisa kita edit nih. Kita lupa masukkan multimedia di ibadah pagi. Kita klik ibadah paginya. Kita klik di petugas atau di next ini. Add officer. Multimedia ya. Misalkan Elian Kun udah, Jared Dixon deh. Oke. Nah, musiknya misalkan kita mau tambah nih 1 lagi. Musik Cristobal Fish. Coba kita save. Oke, kita lihat lagi, kita refresh. Ada nyelip nih musik di sini, jelek ya. Harusnya kan musik semua gitu. Nah, kita coba hapus nih musik yang Profesor Cristobal Fish. Ibadah raya 1. Kita next. Musiknya ini Cristobal Fish kita hapus. Oke, selesai ya. Kita save. Kita lihat di jadwal, refresh. Oh, sudah tidak ada. Oke, kita bisa membuat ini untuk semua ibadah di semua tanggal, setidaknya untuk 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Oke,
seperti ini ya. Lalu masuk ke dalam program. Nah, program ini juga sama. Gambarnya masih default. Kita akan ganti card ini gambarnya sesuai dengan programnya masing-masing. Kita masuk di menu web, program. Ini dia. Sebentar, ada satu yang belum saya jelaskan. Di service ini, ibadah raya, contohnya mana ibadah raya? Ibadah raya, ini kan sudah ada jadwalnya nih. Oke, di menu adminnya, ibadah raya ini. Nah, jadwal ini bisa dicetak nih. Kalau mau ditempelkan di mading, misalkan di pengumuman gereja, ini bisa dicetak nih. Oke, kita kembali lagi ke program. Kita akan masukkan program baptisan. Gambarnya orang dibaptis, mana ya? Ini dia. Oke. Kita masukkan skalanya, rasionya 4:3. Ini sudah 4:3, belum 4:3. Oke, save. Deskripsi program baptisan air, ya. Saya next. Oke, simpan. Selesai semua, berhasil disimpan. Kita lihat di dalam program. Nah, bagus ya. Jadi gambarnya terwakili dari programnya. Program wedding, CSR, gambar bibit pohon, kaderisasi, gambar orang diskusi, BCN, gambar orang menyatukan tangan, baptism, gambar orang dibaptis di kolam renang. Oke, kira-kira itu. Mengisi jadwalnya gimana? Di wedding ini kita buka contohnya wedding, belum ada jadwal karena belum ada jemaat yang mengajukan untuk pemberkatan nikah. Kita buat programnya. Program ini bisa dari jemaat mengisi form. Ya, contoh saya akan login jemaat ya. Misalnya nih, user, siapa mau merit, kita pilih dulu deh usernya. Axel Ward. Nah, ini contohnya random Axel Ward. Lalu kita masukin Axel Ward, contoh gitu ya. Passwordnya defaultnya tuh password sign in. Kalau bisa ya, si AW ini Axel Ward sudah masuk. Oke. Terus dia misalkan membuka apps-nya, terus dia mengisi formulir wedding. Nah, masuk ke sini, langsung dilempar ke dashboardnya dia, si Axel Ward AW. Terus ada new wedding, dia mengajukan wedding ya. Nama mempelai pria Axel Ward ya, dia sendiri. Mempelai wanitanya siapa nih? Orang Indonesia katakanlah. Nur Hayati Maimunah gitu ya. Sangat kearifan lokal. Akan merit di bulan katakanlah Desember, tanggal berapa? Tanggal 2 kalau merit tuh biasanya hari Sabtu tanggal 27 setelah Natalan. Pre-wedding fotonya, foto pre-wednya, contohnya ya ini ya. Biar bagus kita rasiokan 4:3. Nggak geser ke sini. Maimunah, cantik amat Maimunah, Nur Hayati Maimunah. Save. Oke. Wedding location di gereja di gedung 2 misalkan ya. Kita create. Nah, ini si Axel Ward sudah mengajukan. Statusnya pending. Status ini yang bisa menyetujui siapa? Yang bisa menyetujui adalah adminnya. Sign out dulu. Sign out. Masuk menjadi admin. Oke, pokoknya sudah admin. Di menu admin. Oke. Masuk ke wedding. Nah, ini ada pengajuan pernikahan dari Axel Ward. Axel Ward mempelai pria akan menikah dengan Nur Hayati Maimunah mempelai wanita pada tanggal 27 Desember 2025 di gedung 2 lokasinya. Kita buka.
Lalu statusnya kita edit. Ini sebagai admin, entah itu pengurus gereja, entah itu pendeta atau bagian yang mengurusi masalah ini, bisa mengganti statusnya menjadi approve. Mungkin nggak ada orang menikah di gereja di reject. Ya kalau bentrok jadwalnya bisa jadi di reject gitu. Atau kalau jadwalnya itu nggak masuk akal, misalkan bertepatan dengan 25 Desember gitu ya, pas dengan acara Natal, itu mungkin minta dipertimbangkan lagi. Ya, ini kasus ini kita coba approve. Lalu kita save. Kita masuk ke dalam jadwal program wedding. Oke, ini tambah data. Saya akan berikan judul programnya adalah pemberkatan nikah Axelward dan Nurhayati Maimunah, ya. Kapan? Pada 27 Desember. Mulai jam berapa? Pagi, jam 09.00 AM sampai jam 12.00 PM. Lokasi di gedung 2. Next. Pengumuman kita berikan pemberkatan nikah Axelward dan Nurhayati Maimunah. Kita pakai foto yang sama. Kita edit, pastikan 4:3. Kita geser ke sini. Oke. Perfect. Lalu kita kasih apa ya kata-katanya ya? Akan disatukan dalam prosesi pemberkatan nikah yang kudus antara Axelward dan Nurhayati Maimunah. Kehadiran saudara sekalian akan sangat berarti buat kedua mempelai, misalkan gitu ya. Dipublish kapan ini? Dipublish saja per hari ini langsung, today ya, publish, create. Oke ya, kita lihat di dalam program wedding, kita refresh. Nah, ini sudah ada pemberkatan nikah Axelward dan Nurhayati Maimunah, contoh tanggal sekian, jam sekian di gedung 2. Oke. Nah, ini di pengumuman terkait program. Atau kalau ini terlalu panjang ya, di wedding ini kita bisa edit nih sebetulnya. Kita masuk ke wedding. Ini kita edit. Axelward dan Nurhayati Maimunah, save. Oke. Nanti di sini akan menjadi Axelward dan Nurhayati Maimunah. Di dalam pengumumannya ada pemberkatan nikah Axelward dan Nurhayati Maimunah. Diumumkan ini hari ini 30 Oktober. Terus kata-katanya akan disatukan dalam proses pemberkatan nikah yang kudus antara Axelward dan Nurhayati Maimunah. Kita buka. Tuh, ya. Kehadiran saudara sekalian akan sangat berarti buat kedua mempelai. Nah, di home ini juga akan muncul nih pengumumannya bahwa nanti akan ada pemberkatan nikah. Oke. Contoh lagi, misalkan ada kegiatan baptisan air. Saya udah pernah buat nih. Abdul Syafei. Saudara Abdul Syafei. Kapan? Bulan depan. Tanggal hari Sabtu juga, tanggal 15 November. Jam berapa? Jam 10.00 AM sampai jam 12.00 PM. Lokasi di kolam renang gerejaku. Gerejanya punya kolam renang ceritanya. Baptisan air saudara Abdul Syafei, kita samain aja fotonya. Kita pilih yang mana baptisannya.
contoh ini nih, ini baptisan bukan ya? Oke, kita crop 4:3, save. Telah dipilih dan berkomitmen untuk menjalani hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kita yang terkasih, Abdul Syafi'i, siap untuk menjalani proses baptisan air. Oke, kira-kira seperti itu komennya. Dipublish per hari ini. Saya publish. Create. Gitu ya. Oke, kita lihat pengumumannya apakah sudah muncul di home. Nah, di home sudah muncul. Di programnya sendiri, baptisan. Ini juga sudah muncul nih. Baptisan. Tanggal, waktu, tempat. Oke, ini sudah muncul. Perlu lagi contoh yang lain? Apa? Contohnya misalkan wedding sudah. CSR. Kita buat CSR. New CSR. Jadwal CSR. Oke, tambah data. Kunjungan ke panti asuhan, atau enggak gini ya, kita persingkat aja, panti asuhan harapan bangsa ya. Apa nih, bulan Desember juga mau Natalan, kunjungan dulu, misalnya tanggal berapa, 13 Desember, hari Sabtu. Jam berapa? Dari jam 8 pagi AM sampai jam 12 siang PM. Lokasi adalah Panti Asuhan Harapan Bangsa, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sejahtera. Oke, gitu ya contohnya. Kalau kita next, pengumumannya kunjungan kasih ke Panti Asuhan Harapan Bangsa. Fotonya kita kasih ini anak-anak panti asuhan. Kita pastikan 4:3. Wah, kasihan ada yang kekrop. Nggak apa kali ya, gini ya. Oke, save. Kita kasih beritanya apa ya? Gerejaku berkomitmen untuk menjadi berkat bagi sesama. Kali ini kami berbagi kasih kepada anak-anak yang ada di Panti Asuhan Harapan Bangsa. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai anak-anak yang ada di sana. Oke, gitu. Ditambahin misalkan jemaat yang rindu mengulurkan tangan untuk kegiatan ini, silahkan hubungi bagian koordinator donasi dengan Ibu siapa tadi namanya ya? Coba kita intip dulu. Koordinator subdonasi ini dengan Rebecca Johnson.
Saya hubungi bagian subdonasi dengan Ibu Rebecca Johnson, benar kah? Rebecca Johnson. Oke. Saya akan publish hari ini. Create. Belum. Oke, create. Kita lihat hasil pengumumannya. Nih, sudah ada pengumuman 3. Pemberangkatan nikah, baptisan air, kunjungan kasih ke Panti Asuhan Harapan Bangsa. Oke, untuk memasukkan galeri ibadah maupun galeri program acara, kita coba masuk ke sini, menu admin, bagian galeri, ya. Galeri program saya akan masukkan coba galeri ibadah ya. Galeri ibadah saya masukkan foto ibadah raya pagi 2 November 2025 misalkan ya. Saya kasih gambar ibadahnya, saya akan convert menjadi 1:4 lah, 4:3. Set image-nya. Nah, ini kita masukkan berbagai macam ibadah. Apakah ini akan dipublish? Yes, publish. Ini untuk galeri foto. Terus saya akan coba masukkan galeri video, ibadah video. Saya tambahkan. Dan kalau ibadah terkait masih ibadah yang pagi, ibadah raya. Nah, ini tinggal kita masukin nih. Saya akan coba copy link dari YouTube di sini. Saya kasih thumbnailnya ini ya, ini aja thumbnail. Crop 3. Terus saya publish, create. Oke, mudah ya, tinggal upload gitu aja. Nah, istimewanya adalah ketika kita lihat di galeri foto, misalkan nih ibadah raya terupload 30 Oktober, ini ibadah raya pagi 2 November misalnya, kaca pembesar, ini bisa langsung dilihat slide-nya satu persatu. Ini ya, ada tag-nya ibadah raya gitu ya. Kalau kita mau buka albumnya, pencet rantai ini, gambar link, ini akan terbuka albumnya. Oke, yang video sudah sama, ini video muncul ya. Kalau kita klik akan pop up, muncul videonya. Ini langsung pop up dari webnya, jadi tidak dilempar ke YouTube, sehingga nggak kena iklan di YouTube ya. Tinggal di escape atau dipencet di sembarang tempat akan tertutup. Dan ini loadingnya juga lebih cepat ini. Kalau dilempar ke YouTube, nanti orang buka dari handphone, balik lagi ke web ini lagi, itu akan merepotkan. Tapi kalau pop up ini, dipencet muncul pop up, ya ini akan lebih memudahkan user untuk melihat video. Oke, kira-kira itu untuk menu galeri, dan ini bisa dilakukan hal yang sama untuk program CSR, program wedding, dan videonya, fotonya bisa diupload di tempat ini. Caranya sama. Oke, kita masuk ke cabang. Cabang belum ada, kita akan isi cabang gerejanya. Kita masuk di menu admin di cabang sini. New cabang, saya akan buat namanya misalkan nama gerejaku Surabaya, misalkan di Surabaya. Nomor teleponnya 0812111222 gitu ya. Nah, ini emailnya pengurus.sb Surabaya @gerejaku.org. Kita pilih foto gerejanya, thumbnailnya misalkan yang ini. Oke, kita edit 4:3. Cek. Jalan apa ya? Kemerdekaan nomor 1. Misalkan
create yang lain. Kita cek. Nah, ini sudah seragam semua. Ya. Ada nama gerejanya, ada alamatnya, nomor telepon, dan email pengurusnya. Ini email link ya. Email ini link, bisa diklik langsung masuk ke aplikasi email. Jadi bisa langsung kirim email lewat link ini. Untuk membuat rekening, baik di gereja maupun di yayasan, kita masuk ke menu admin. Di sini ada perbankan, rekening. Ya, kita klik rekening baru. Kita coba buat gereja, rekening untuk gereja. Oh, namanya banknya gini aja, banknya BCA saja. Rekeningnya sama BCA gerejaku, begitu. Saya create. Sudah ada peruntukan untuk gereja BCA. Saya akan buat lagi untuk yayasan, rekening baru. Yayasan, nama banknya misalkan Mandiri, nomor rekeningnya 55678 gitu ya. Mandiri Yayasan Gerejaku, atau Mandiri Yayasan aja, Mandiri Yayasan. Saya create. Oke, sudah ada nomor rekening untuk gereja BCA nih, nama rekening untuk yayasan Mandiri. Oke, ketika sudah, kita lanjut ke membuat krisnya, QR code-nya. Kita buat kris baru untuk gereja atas nama BCA. Ya, kita sebutkan nama banknya BCA Gerejaku gitu. Saya akan pilih QR code-nya. Ya, QR code 1. Oke. Sedang proses upload, sudah selesai, saya create. Lalu saya akan buat satu QR code lagi untuk yayasan Mandiri Yayasan. Ya, seragam kecil. Yayasan. Saya akan pilih QR code nomor 1 ya, sekarang nomor 2. Oke. Create. Sudah ada rekening dan sudah ada QR code. Ini rekeningnya, nomor rekeningnya. Ini ada krisnya. Kita sekarang lihat di menu donasi gereja. Nah, ini sudah muncul BCA dengan nomor rekening sekian atas nama BCA Gerejaku. Ini QR code-nya, krisnya. Terus yang yayasan, nah ini yayasan, nomor rekening Mandiri, kirisnya ini. Sekarang saya akan contohkan kita melakukan donasi ya. Misalkan siapa nih? Samuel melakukan donasi sebesar katakanlah 6 juta ya. Tujuan donasi misalkan untuk persembahan Natal ya kan. Kita pilih filenya. Misalkan di transfernya katakanlah yang ini ya, open untuk persembahan Natal 2025. Saya akan kirim donasi, muncul ucapan terima kasih, akan diverifikasi oleh admin. Kita klik amin. Oke. Nah, di sini belum muncul. Ini yang sudah muncul adalah yang contoh-contoh sebelumnya. Samuel yang terbaru belum muncul. Untuk meng-approve, pengurusnya akan buka file, akan buka jendela admin. Nanti akan dilihat di donasi gereja. Dan ini sudah muncul. Donatur atas nama Samuel melakukan donasi untuk Natal atau Paskah atau ulang tahun gereja. Ya, dalam hal ini contohnya untuk Natal ya. Sebesar 6 juta.
bukti transfernya kita bisa lihat. Ini persembahan Natal, kita cek 6 juta ya. Ini bisa di approve ketika sudah masuk dananya dan benar 6 juta, simpan. Oke, statusnya sudah centang hijau, sudah di approve gitu ya. Oke, lalu kita kembali ke menu donasi di webnya, dari refresh. Nah, ini sudah masuk uang sebesar 6 juta dari Samuel. Tujuannya untuk HUT Natal atau Paskah. Ya, ini pesannya untuk persembahan Natal 2025. Oke. Kita coba masuk lagi ke yayasan. Kita sekarang mau menyumbang untuk yayasan. Katakanlah siapa yang menyumbang ini? Agus gitu ya. Agus. Donasi sebesar 1 juta. Tujuannya untuk di SMP, ya kan? Biasanya untuk pendidikan SMP. Saya coba ambil contoh yang ini, buktinya. Untuk sumbangan untuk perbaikan lampu sekolah. Ya, kirim donasi. Kita ucapkan terima kasih. Akan diverifikasi oleh admin. Terima kasih atas pelayanannya. Amin. Oke. Belum muncul. Nanti harus di approve dulu oleh admin di bagian jendela admin. Ini ada donasi untuk yayasan. Muncul nih, Agus menyumbang untuk SMP sebesar 1 juta. Setelah dicek, statusnya masih silang ya, belum di approve sehingga belum muncul. Setelah diperiksa oleh admin rekeningnya, uangnya sudah masuk dan ini bukti transfernya sudah benar sehingga di approve. Save. Lalu kembali ke web donasi. Nah, ini sudah masuk ya. Agus donasi 1 juta untuk SMP. Pesannya sumbangan untuk perbaikan lampu sekolah. Oke, kira-kira sudah berhasil. Itu tadi fitur donasi baik untuk gereja maupun yayasan. Oke, selanjutnya untuk kontak. Ini ada alamat, terus ada nomor telepon yang kita sudah masukkan di admin fiturnya. Ada email, lalu ada menu pesan. Ketika jemaat mau mengirimkan pesan ke gereja, bisa memanfaatkan fitur ini, tulis namanya, alamat emailnya, judulnya apa, dan pesannya apa. Ya, nanti ketika dikirim ini akan sampai ke alamat pengurus gereja, email pengurus gereja. Nah, ini karena semuanya email fiktif, hanya untuk coba-coba, jadi tidak akan jalan ya, tidak akan terkirim. Lalu ada Google Map yang menunjukkan poin letak lokasi gereja. Ini saya poin ke Monas, dan ini Google Map aktif ya, bisa di kecilin, gedein ya, bisa digeser-geser ya, seperti ini titiknya. Dan ini juga bisa kalau buka pakai handphone, bisa langsung diarahkan rutenya ke titik tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Footernya ada alamat, ada telepon, ada email, ada nama gerejanya, lalu ada link-link sosmed. Ini link sosmed bisa dimanfaatkan untuk langsung di-redirect ke sosmed gereja masing-masing. Baik, itulah tadi cara kami dalam menjawab tantangan ini. Kami percaya website ini nanti akan menjadi berkat buat customer kami, buat gerejanya, buat yayasannya, dan juga buat para donatur yang melakukan donasi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Bye-bye.